Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang intrusion detection system dan intrusion prevention system. Masih bersama saya, NSA. Apa itu IDS dan IPS? Dari singkatannya, saya yakin dan percaya kita semua sudah paham bahwa IDS itu adalah sistem untuk mendeteksi serangan, kemudian IPS itu adalah bagian untuk pencegahan ketika sudah terdeteksi serangan. Nah, Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System (IPS), mereka ini adalah sistem-sistem yang banyak digunakan untuk mendeteksi, melindungi maupun mencegah sistem keamanan dari serangan-serangan. Keamanan yang dimaksudkan di sini tentu adalah keamanan uh, informasi atau keamanan komputer. Nah, mekanisme yang dilakukan oleh IDS dan IPS adalah secara umum dia membandingkan paket data yang masuk. Artinya ada koneksi yang masuk, paket data yang masuk itu paket data dibandingkan dengan signature yang ada. Artinya dia membandingkan ya. Kalau kita lihat sebenarnya mekanisme IDS dan IPS ini di kehidupan nyata ya, tentu ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh petugas security ya, dia melihat orang yang masuk ke dalam suatu tempat atau suatu gedung ya, seperti itu. Dalam konteksnya di sini dia membandingkan orang-orang yang datang itu dengan kemampuan dia untuk mengenali mana yang orang yang akan berbuat jahat maupun yang tidak berbuat jahat. Dalam konteks IDS dan IPS di komputer di sini maksudnya paket data yang karena paket data yang datang ke dari sistem, tentu dia akan membandingkan paket data itu. Kemampuan dia untuk melihat, oh ini paket data ini aman, paket data ini adalah serangan. Seperti itu ya. Kalau kita bicara keamanan sebenarnya, kita mengenal yang disebut dengan firewall, ya. Identik dengan untuk mengamankan sistem kita. Tapi firewall ini dianggap sebenarnya sebagai benteng atau dinding pertahanan yang paling terdepan yang berhadapan dengan musuh ya. Dalam konteks yang lebih kompleks lagi, dianggap firewall ini sih nggak cukup untuk mengamankan sistem kita. Karena memang yang pertama adalah tidak semua akses melalui firewall ya. Karena ya mungkin keadaan kompleksitas koneksi ya dan segala macam, sehingga memang disengaja tidak semua lewat firewall ya. Yang kedua memang firewall itu sebagaimana kita ketahui memang di firewall memang disetting secara statis ya. Memang sengaja paket-paket yang berhubungan dengan aplikasi itu dilewatkan di firewall. Beberapa aplikasi memang diloloskan ya. Default secara statik dibuat bahwa misalnya paket-paket data yang berhubungan dengan web ya, yang lewat melalui port 8080 memang dibiarkan ya, memang settingnya seperti itu. Kemudian email juga seperti itu ya. Yang tidak paket yang berhubungan dengan itu ya memang ini ya, ditolak. Tapi kalau paket berdasarkan itu firewall dianggap membolehkan. Nah itu menjadi sesuatu yang bisa jadi menjadi celah dari keamanan ya. Kemudian paket-paket itu memang sengaja dilewatkan oleh firewall karena dia berhubungan dengan paket data yang lewat dari port 8080 dan port yang lainnya, ada web, mobile dan yang lain. Dia memang paket data yang standar datang, cuma ketika masuk di dalam sistem atau lewat firewall bisa jadi ini menjadi serangan. Oleh karena itu jadi dianggap tidak semua ancaman berasal dari luar firewall. Seperti yang tadi ya. Bisa jadi dia paket data itu datang, kemudian di dalam dia baru menjadi bahaya ya. Ya kalau di hidup nyata ya mungkin kalau kita ibaratkan firewall ini adalah pos penjagaan, ya mungkin dia lihatnya ini orang biasa ya. Artinya ini orang yang datang itu dilihat oleh petugas keamanan adalah orang yang baik-baik saja ya, mungkin yang biasa seperti mahasiswa memang dibolehkan masuk ke dalam gedung atau tempat itu gitu ya. Tapi kan bisa jadi nanti setelah di dalam dia nggak jadi
mahasiswa lagi ya. Nah, bisa jadi curhan dan yang lain-lain. Artinya tidak semua ancaman itu datang dari luar. Yang dimaksudkan adalah bisa jadi setelah di dalam paket data itu atau apa namanya data itu menjadi berbahaya ya. Kemudian mengapa firewall saja tidak cukup lagi adalah bahwa memang firewall itu sendiri kadang menjadi objek serangan. Nah, ini dia. Firewall itu sendiri diserang. Nah, karena itu, kalau dia diserang tentu itu kan bahaya. Sehingga kita perlu pelapis ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu aplikasi sebagai pelengkap. Pelengkap siapa? Pelengkap kerja firewall. Nah, gitu ya. Firewall yang bisa mendeteksi ancaman, ya artinya aplikasi yang kita butuhkan itu adalah pelengkap atau pelapis dari firewall yang bisa mendeteksi ancaman yang tidak bisa diproteksi oleh firewall. Kalau kita lihat konteks konsepnya ini sebenarnya adalah firewall lapisan pertama, yang kedua IDS dan IPS ini, gitu ya. Apa yang lewat oleh firewall gitu ya, karena dia nggak mampu menangani itu, nah diselesaikan oleh IDS dan IPS ya. Nah, konsep ini yang membuat seperti yang tadi adalah firewall tidak cukup. Intrusion Detection System atau IDS itu tidak hanya bekerja secara sendiri. Karena kita lihat tadi konsepnya adalah apa yang lewat dari firewall yang tidak bisa ditangani oleh firewall baru ditangani dia. Artinya IDS itu bekerja mendeteksi secara bersama-sama dengan firewall. Mekanisme IDS dan IPS itu membantu firewall untuk melakukan pengamanan. Nah, dalam konteks implementasinya nanti IDS dan IPS ini bisa kita gunakan. Salah satunya adalah SNOT ya. SNOT yang bentuknya software maupun nanti yang sudah dalam bentuk paket hardware box IDS, Intrusion Detection Systemnya dalam bentuk box ya, seperti itu. Sehingga firewall itu mampu menggunakan paket filtering firewall ya, sehingga firewall menggunakan paket filtering firewall yang digunakannya. Kalau ada yang lolos, itu IDS dan IPS yang menangani. Pakai filtering firewall membatasi akses koneksi berdasarkan pattern atau pola koneksi yang dilakukan, seperti protokol IP, IP source, IP destination, dan yang lain-lain. Ya. Nah, paket filtering firewall ini ya yang digunakan di firewall secara umum, bahwa dia memang statis ya, statis dalam artian memang dia membatasi aksesnya secara statis, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang di firewall sudah disetting paket data yang berhubungan dengan aplikasi web atau yang lewat melalui port 8080 memang dia diizinkan lewat oleh firewall ya. Akses terhadap port 8080 atau port 80 atau yang kita kenal dengan web server memang diberikan izin oleh si firewall. Karena itu dengan konsekuensi yang statis itu, apapun paket data yang datang nanti ya, yang berhubungan dengan port 8080, apapun aktivitasnya nanti, baik dia adalah yang normal maupun yang bisa jadi dia itu menjadi serangan gitu ya, tentu itu menjadi paket serangan gitu ya. Ini merupakan dilewatkan ya gitu. Apapun yang terjadi, baik dia paket itu adalah yang memiliki aktivitas serangan atau paket yang berhubungan dengan serangan, ya memang diizinkan. Oleh karena itu, memang paket filter yang dilakukan statis oleh firewall itu tidak dapat mengatasi gangguan yang bersifat dinamis. Ya, artinya paket data kelihatan normal saja gitu ya, melalui port 80, setelah lewat dia, itu menjadi intrusion atau serangan. Itu tidak bisa ditangani oleh firewall. Berarti itu dinamis ya. Oleh karena itu pelapisnya adalah bisa ditangani oleh intrusion detection system atau intrusion prevention system ini. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi ini ya, firewall kita adalah yang ya. Nah, yang merah ini, ini firewallnya kita ya. Ini ada firewallnya kita. Di sini aplikasi-aplikasi kita ya. Ini kalau kita perhatikan di sini ada file server seperti itu, kemudian ada web server dan lain-lain ya. Sejatinya yang umumnya adalah memang penyerang itu datang dari luar ya. Datang dari luar. Seperti itu. Nah, ini sehingga dia firewall udah nggak bisa manjat lagi gitu ya. Nah, dalam konteks yang disebutkan tadi bisa jadi dia adalah
lewatnya dari sini, gitu ya. Karena ini kan formal ya. Lewat di sini memang paket datanya dia statis di sini ya, memang diizinkan lewat. Setelah paket datanya sampai di dalam dia berubah menjadi intrusion ya, seperti itu. Atau paket datanya itu berhubungan dengan web server ya, melalui port 8080, sehingga di dalam dia dianggap menjadi paket intrusion. Artinya seperti itu ya. Eh, Ya, ada yang unik ya gambarnya di sini, apa namanya, nyerangnya dibuat gambarnya baju kotak-kotak garis ya. Tapi garisnya horizontal aja. Jangan Anda pakai baju yang seperti ini kalau nggak dianggap Anda nanti intruder ya, seperti itu. Oke, dari situ ya saya yakin dan percaya kita sudah paham betul itu apa IDS ya. Secara umum kita gambarkan tadi ya, eh, yang sudah kita sebutkan, IDS itu adalah singkatan dari Intrusion Detection System. Mendeteksi serangan. Tentu kalau sudah terdeteksi juga ada respon ya, seperti itu. Sistem untuk mendeteksi dan merespon adanya intrusion, ya, serangan yang dilakukan oleh penyerang intruder ya, seperti itu. Pendeteksian bisa dilakukan sebelum serangan dan sudah kejadian. Nah, pendeteksian ini sebenarnya bukan di dunia digital saja, di dunia konvensional juga seperti itu ya. Apabila ada kejahatan, bisa jadi dia terdeteksi sebelum dia melakukan kejahatan, atau sedang melakukan aksinya kejahatan, atau sesudah itu. Wah, itu ya. Nah, jadi sama ya. Sama di dunia digital juga seperti itu. Uh, Pendeteksian serangan itu bisa sebelum, waktu itu ini sangat sangat top ya, sebelum terjadi serangan sudah ditangkap gitu ya. Bayangkan saja gitu ya, kalau di dunia nyata ini gitu ya, belum mencuri lagi, anggaplah menangkap curanmor gitu ya, belum belum berada di ya, belum mau ngambil Honda gitu atau motor gitu ya, ini udah ketangkap. Wah, ini mantap nih petugasnya ya. Security-nya mantap, satpamnya itu mantap gitu ya. Di sini juga terdeteksi sebelum itu, maka bisa dilakukan tindakan pencegahan. Ketika IDS mampu sebelum intruder masuk, ke pencegahan, kena blok langsung ya, sistemnya kena blok langsung, IP-nya kena blok langsung gitu ya. Kemudian terdeteksi selama, selama terjadi serangan, ini udah serangan, udah terjadi serangan, udah bunyi alarmnya gitu ya. Tujuannya apa? Kalau selama serangan terdeteksi, selama apa namanya, serangan sedang berlangsung, bergunakah terdeteksi? Ya, berguna banget ya. Bisa diputuskan koneksi dan segala macam ya. Kemudian terdeteksi setelah. Wah, ini setelah kejadian baru terdeteksi. Di dunia nyata ya itu tidak perlu juga. Di dunia digital juga tidak perlu, karena memang bisa dilakukan audit ya, bisa dilakukan investigasi lagi dan segala macam ya. Karena dari proses serangan itu tentu menimbulkan atau meninggalkan jejak digital yang bisa dilihat ya, atau dilihat dianalisis ya. IDS mengumpulkan info dari berbagai sistem atau source network, kemudian melakukan analisa terhadap info tersebut sesuai dengan rule yang sudah ditetapkan. Nah, intrusion ini didefinisikan. Intrusion itu bisa masuk kategori anomali. Kemudian ada incorrect, kemudian inaccurate ya, yang terjadi di jaringan atau di host. Klasifikasinya ini ada attempted break-ins, masquerade attack, denial of service, dan yang lain-lain. Nah, kalau Anda ingin tahu detailnya ini, silakan dibaca lagi referensinya kita ya, berhubungan dengan materi yang klasifikasi intrusion. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah anomali. Anomali yang dimaksudkan di sini adalah trafik atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan atau standar prosedur yang ada diterapkan ya. Contohnya misalnya akses dari host ke host yang terlarang. Apakah ini dianggap langsung intrusion atau dianggap serangan? Untuk konteks anomali dia menjadi dianggap serangan karena memang dia anomali ya. Anomali itu ya seperti dianggap tidak pernah koneksi seperti itu ya. Contohnya misalnya dari organisasi kita
ada yang mengakses ke situs yang terlarang, gitu ya. Kemudian memiliki konten terlarang atau kemudian menjalankan program terlarang. Ketiga ini dianggap anomali. Kalau kita lihat di Network Bandwidth Manager nanti, ya, koneksi kliennya kita itu ada ke daerah tertentu. Oh ya, mungkin bisa jadi misalnya ke Eropa, Eropa Timur dan segala macam gitu ya. Nah, tentu itu menjadi pertanyaan. Nah, ini anomali ya. Bagaimana standarnya aplikasi kita nggak ke sana. Tentu ada hal-hal yang bersifat anomali di jaringan kita. Oke, cara kerja IDS ini seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi, bahwa IDS itu membandingkan paket-paket data yang masuk dengan signature ya, dengan data signature yang ada di database ya. Kemampuan dia itu melihatnya itu yang dikenal dengan knowledge base ya. Jadi cara kerjanya yang pertama adalah berdasarkan knowledge base. Knowledge base itu adalah kemampuan dia untuk membandingkan tadi. Kalau di dunia nyata, mungkin ini, kalau kita ibaratkan tadi seperti satpam security gitu ya, kemampuan dia untuk mengenali orang yang datang itu, oh ini kayaknya orang begini ya, gitu ya. Oh ini kayaknya orang datang ini bukan pekerja trali atau mau ngerjakan konstruksi besi di perumahan gitu ya, atau di dalam gedung gitu. Kayaknya muncul kali ini. Seperti itu ya, dia kemampuan untuk mendeteksi itu. Nah, ide sini juga cara kerjanya seperti itu tadi, pakai paket datang, kemudian dibandingkan dengan signature. Nah, membandingkan dengan signature ini kan dia dianggap dia punya pengetahuan untuk mengetahui itu adalah sesuatu yang berbahaya. Hanya disebut dengan knowledge base ya. Dia punya database nanti tentunya itu, sehingga dia bisa membandingkan. Bagaimana dia membandingkan? Dia sudah punya catatan tertentu gitu ya, dibandingkan dengan paket datang dilihat, paket datang dilihat, paketnya dilihat, dan dia juga kasih pengetahuan. Itu disebut dengan knowledge base ya. Ya mungkin ya sistem-sistem pakar yang Anda ketahui di aplikasi-aplikasi sistem pakar, dia menggunakan knowledge base ya. Kemudian yang kedua adalah behavior base, yang seperti tadi, anomaly base. Anomaly base itu ya kejanggalan-kejanggalan yang di waktu-waktu normal ya nggak seperti itu gitu ya. Koneksinya nggak ada yang sampai ke Eropa Timur dan segala macam di hari normal. Kalau tiba-tiba pada hari itu ada koneksi ke sana, tentu itu menjadi anomali. Itu yang disebut dengan behavior base ya. Knowledge base di sini adalah seperti yang disebutkan tadi, intrusion detection system ini mengenali penyusupan dengan cara menyadap paket data. Paket data datang, disadap. Ya. Mengapa perlu disadap? Kalau enggak, dia nggak tahu. Gitu ya. Paket data datang, disadap. Gitu ya. Kalau di dunia nyata mungkin kalau ada barang-barang datang gitu atau orang datang, dilihatnya gitu ya. Harus dia lihat, kalau nggak tahu dia. Gitu ya. Nah, kalau ini berarti paket data itu disadap. Gitu. Jadi secara konsep IDS itu harus memiliki kemampuan untuk menyadap data ya. Mengenali penyusupan dengan cara menyadap paket data, kemudian dia membandingkan dengan database rule tadi pada IDS tersebut. Database rule tersebut berisi signature paket serangan. Itu dia. Jadi ada paket data lewat, diintipin atau disadap, dilihat ya, kemudian dibandingkan dengan signature yang serangan. Kalau sama dia signature yang di sini sama dengan signature yang di database, berarti itu serang ya, seperti itu. Jika pattern atau pola paket data tersebut memiliki kesamaan dengan rule database yang dimiliki oleh IDS ini, maka paket tersebut dengan serang. Sebaliknya, jika paket data tersebut tidak memiliki kesamaan dengan signature di database rule-nya, tentu itu bukan dianggap serang. Nah, seperti itu ya konsepnya. Ini knowledge base ini, dia punya kemampuan untuk mengenal itu ya, mengenal paket itu adalah paket serangan dengan dia membandingkan dengan sistem pengetahuan dia berupa database. Nah, seperti itu. Behavior
Seperti yang tadi, IDS itu mendeteksi serangan dengan mengamati kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan yang dimaksudkan di sini tidak hanya sebatas network, ya bisa jadi dia pada sistem, CPU dan yang lain. Adanya keanehan kejanggalan dari kondisi saat normal. Itu dia patokannya adalah SOP-nya adalah keanehan yang tidak biasa ada di waktu-waktu normal. Contohnya misalnya adalah penggunaan memori yang melonjak. Memorinya kalau kita lihat di manajernya ya, memorinya jam 12 malam server itu memorinya hampir 75. Padahal karyawan nggak ada yang bekerja di tengah malam. Ini sesuatu keanehan. Padahal itu bukan jadwal, ada proses update aplikasi dan segala macam. Mengapa kerja memori cukup banyak ya, terpakai ya, seperti itu ya. Kemudian datanya koneksi paralel dari satu IP ke juga banyak secara bersama ke IP tertentu saja seperti itu. Kemudian IP itu mungkin tidak termasuk dalam IP yang aplikasi utama kita misalnya ya, dan makanya itu dianggap anomali. Kondisi ini dianggap kejanggalan yang oleh IDS anomaly batch nanti dianggap sebagai intrusion ya, dianggap sebagai serangan. Jika tidak dalam keadaan normal gitu ya, itu dianggap serangan. Apakah menyebabkan apakah ini perlu ditindak lanjut lagi ya, tentu tidak semua kejanggalan itu menjadi bahaya, tapi dalam konteks ini itu dianggap menjadi serangan ya, intrusion. Oke, kalau kita lihat alurnya seperti ini ya. Ada paket datang ya, targetnya gitu ya. Si DC ini memonitor. Dalam konteksnya tadi adalah dia melakukan sadap data ya, seperti itu. Kemudian yang sudah disadapnya data itu ya, dibandingkan dengan database signature-nya. Dan tentu ada nanti responnya. Respon di sini maksudnya dia apakah itu target sistem atau yang sudah disadapi ini adalah merupakan intrusion atau tidak ya, seperti itu. Harus ada responnya di sini. Mungkin konsepnya ini sesederhana ini konsepnya sebenarnya. Kalau kita konsepkan, dia ada pakai data disadap dibandingkan dengan database. Cocok signature-nya berarti dia serangan, tidak cocok berarti dia serangan. Tentu kalau kita lihat berarti kehebatan dari IDS ini tergantung di database signature ya, itu harus update terus ya. Oke, kalau kita lihat arsitekturnya seperti ini tadi sudah kita gambarkan tadi bahwa firewall itu adalah tembok pertama kita ya, anggap ini adalah orang penyerang datang dari sini gitu ya, diselesaikan dengan tembok ya. Bagi pasukan-pasukan penyerangan yang tidak bisa memanjat tembok ini berarti ya udah aman gitu ya. Oke, bagi yang pasukan penyerang yang berhasil melewati tembok, berarti itu adalah bisa diselesaikan oleh si DNS gitu ya. Kalau di dunia nyata ini kayaknya tentu kalau kita lihat pasukan kehebatannya biasanya misalnya di sini adalah lapis 1 gitu ya. Di sini lapis 2. Tentu pasukan-pasukan yang di lapis 2 ini biasanya lebih hebat ya daripada yang di lapis 1. Seperti itu. Musuh yang lewat dari lapisan pasukan-pasukan di lapisan 1 ya, itu lapisan kedua yang akan menyelesaikan gitu ya. Nah, dalam konteks yang lebih kompleks lagi, bisa IDS-nya di depan, bisa jadi IDS ini IDS ini diletak di depan ya. Jadi IDS ini diletak di depan. Nah, itu tergantung strategi ya gitu. Anggaplah IDS ini adalah pasukan kavaleri yang berkuda, ini berpanah gitu. Dalam konteks yang peperangan sebenarnya ya bisa jadi pasukan berkuda di depan sebagian gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tentu fungsionalitasnya kita lihat gunanya ya. Tentu kalau di sini karena memang IDS itu sejatinya adalah di belakang firewall. Tapi bisa dipasang di depan, ya bisa juga gitu ya. Gitu.
Kalau di dunia nyata kan memungkinkan banget gitu ya. Nah, pasukan elitnya itu dibuat di depan untuk menakuti ya gitu ya, atau fungsi tertentu ya, untuk memberaskan misi tertentu seperti itu. Oke, teknologi jenis IDS ini dibagi menjadi 4. Ada network base, kemudian ada host base, kemudian ada application base, kemudian ada honeypots. Keempat ini ya, model-model IDS-nya. Kalau kita lihat network tentu mainnya di level network. Host base berarti dia ke server ya, application base ke aplikasi. Kemudian honeypots ini lebih ke arah untuk mengalihkan serangan saja sebenarnya menggunakan honeypots ya, objek yang dibuat seolah-olah dia menjadi seharusnya target, padahal dia adalah kamuflase, dia sebenarnya bukan target yang diinginkan oleh penyerang ya, sehingga penyerang sibuk saja menyerang target itu. Nah, network intrusion detection system, nah ini model yang pertama adalah dia memantau anomali di jaringan dan dia mampu mendeteksi seluruh host yang berada dalam satu jaringan dengan host implementasi IDS. Karena network ya, tentu network intrusion detection system ini bekerja di OSI layer 2 ya. Karena dia menggunakan route traffic ya. Dia dari proses sniffing atau sanap data, kemudian dia mencocokkan dengan signature yang ada. Jika terdapat kecocokan, maka dianggap serangan ya, betul. Ke IDS memberikan report atau alarm atau alert ya, peringatan atau pemberitahuan kepada sistem administrator bahwa terjadi proses intrusi atau serangan. Ini IDS ini cukup banyak dipakai di dunia komputer ya, di dunia jaringan adalah yang kita sebutkan tadi adalah SNOP ya, baik dia bentuk support maupun dalam bentuk yang sudah dalam bentuk hardware ya, yang dikemas dalam bentuk hardware. Signature yang customable ya, seperti ini, karena kemudian dia selain open source dia cukup satu-satunya yang menjadi standar de facto digunakan oleh intrusion detection system ya. Contoh dari NIDS ini adalah bagaimana melihat adanya network scanning. Itu hal yang pertama dilakukan oleh penyerang adalah melihat port yang terbuka. Dia melakukan network scanning ya, dilihatnya modelnya jaringannya, kemudian port scanning ya. Port scanning bagian dari network scanning ya. Kalau network scanning dia lebih umum lagi, OS-nya dan segala macam gitu ya. Tentu si NIDS ini mengetahui ini gitu ya, udah dianggapnya adalah serang. Network scanning contohnya adalah port scanning, tentu itu tidak boleh dilakukan. Untuk apa dia melakukan network scanning? Untuk mengetahui sistemnya kita, untuk apa gitu ya. Padahal dia seharusnya adalah defaultnya kalau ada koneksi datang dari luar itu adalah untuk mengakses aplikasi kita, sehingga kalau ada network scanning itu dianggap otomatis adalah sebuah serangan. Host Intrusion Detection System (ADS) memantau anomali di host dan hanya mampu mendeteksi pada host tempat implementasi IDS. IDS ini berupa tools yang mendeteksi anomali di host seperti perubahan file password ya, dengan penambahan user tertentu gitu ya. Kemudian perubahan code kernelnya gitu ya. Nah, ini kan itu bahaya. Perubahan file-file configuration ya, misalnya php.ini, mysql.ini gitu ya, http.configuration gitu ya. Kemudian anomali yang lainnya. Ini dianggap menjadi sesuatu yang dilakukan oleh host intrusion detection system. Contohnya fungsinya adalah dia memonitor log file, kemudian dia melihat proses ini melonjak betul gitu ya, sehingga dia mendeteksi itu. Kemudian ownership, file ownership ya, permission file dari sisi file system itu default dia tahu itu. Kalau ada terjadi perubahan pasti itu yang dilakukan oleh penyerangan ya, seperti itu. Salah satu tools yang digunakan di IDS itu de facto digunakan adalah Snoop IDS. Nah,
IDS ini open source ya, dia yang menjadi de facto menjadi standar intrusion detection system di dunia ya. Mampu menganalisa secara real time traffic dan logging IP, kemudian dia mampu menganalisa port dan mendeteksi segala macam intrusion atau serangan dari luar ya, seperti buffer overflow, steal scan, SIGA attacks, OS fingerprinting dan yang lain-lain. Snot dia seperti yang disampaikan open source. Kalau open source tentu bawaannya adalah dominan adalah Linux ya, atau kemudian adalah host base. Dia bisa menjadi host base atau host intrusion detection system ya. Kemudian dia bisa juga network base ya. Kemudian dia ada packet sniffer atau penyadapnya ya. Kemudian karena open source tentu dia bisa di lintas platform, walaupun bawaan defaultnya adalah di Linux atau dia berjalan efektif di Linux atau Unix ya. Beroperasi berdasarkan rules. Nah, Snot ini harus memiliki tiga konsep ini dan dia menjadi default yang harus dimiliki. Yang pertama adalah dia memiliki paket data untuk menyadap paket data seperti yang tadi. Karena dia untuk membandingkan signature-nya, tentu dia harus mampu mendeteksi atau menyadap paket data yang datang. Tools-tools yang digunakan seperti TCP dump, IP trap dan lain-lain. Nah, apa yang dilakukan TCP dump? Nah, itu ya, di sini sudah bagian dia. Kemudian ada paket logger. Itu dia berhubungan dengan yang paket traffic ya. Kemudian Snot juga harus memiliki komponen network intrusion detection system. Ini menjadi standarnya di dunia. Komponen Snot IDS dia 3, ada rule Snotnya. Rule Snotnya berarti database rule signature serangan yang tadi. Kemudian ada Snot engine. Snot engine itu membandingkan tadi dari paket yang disadap dibandingkan dengan database rule-nya. Kemudian ada responnya atau alertnya. Kalau dia serangan, dia bunyi alarm atau koneksi terputus dan yang lain-lain ya. Rules Snot yang itu tadi database pola-pola serangan yang berisi signature jenis-jenis serangan. Rules Snot IDS harus selalu terada. In konteksnya ini sama dengan virus definition file atau virus update. Virus update itu kan artinya sebenarnya dia mengupdate signature virus. Kalau ada virus yang terbaru dari penyedia antivirus menemukan signature-nya untuk sistem dia mengenali itu, berarti signature yang terbaru itu harus diupdate. Makanya antivirus Anda harus diupdate secara terus-menerus sehingga dia mengenali virus-virus yang terbaru. Kalau enggak, nanti percuma sehebat apapun antivirusnya dia nggak kenal dia karena memang itu adalah signature-nya belum ada. Nah, begitu juga dengan IDS ya. Kekuatan di IDS ini terletak di rules node-nya atau database rule. Semakin terupdate dia dengan model-model signature serangan yang terbaru, tentu semakin bagus ya. Rules node IDS harus selalu terupdate secara rutin agar tidak ada suatu teknik serangan yang baru yang nanti bisa jadi dia tidak terdeteksi seperti itu. Rules node dapat di-download di snot.org. Kemudian ada Snot engine. Snot engine yang dimaksudkan di sini adalah program yang berjalan secara daemon process yang bekerja membaca paket data gitu, karena perlu dia kecepatan untuk membaca data karena ada data yang lewat itu banyak ya. Sehingga dia perlu kecepatan untuk bisa menyadap data yang mana atau cepat untuk melakukan penyadatan data dan membandingkan database rule. Alert di sini adalah ada respon terhadap hasil yang dilakukan oleh Snot engine tadi, hasilnya apa gitu ya. Kalau dia ada penyusupan, nah terusnya berarti dia alertnya akan mengirimkan misalnya SMS terhadap admin gitu ya, atau melakukan phone call untuk memberitahukan kepada administrator, atau mungkin di
dunia nyata yang paling banyak kita lihat adalah alarm. Kalau ada gangguan terhadap sistem alarm, ya seperti itu, sehingga yang berkepentingan tahu bahwa memang terjadi serangan. Kalau kita lihat ilustrasi komponennya tadi, karena ada tiga, ada Snot engine-nya, ada rule Snot-nya atau database rule-nya, kemudian ada report-nya ya. Oke, data datang, nah, Snot engine yang menangani ini ya. Dia yang menangani paket data itu, melakukan penyadapan. Snot engine juga yang membandingkan dengan rule database. Membandingkannya, signature-nya ada berarti diserahkan, kalau tidak berarti tidak serangan. Kalau serangan dia tentu diinformasikan, informasikan kepada yang berkepentingan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa IDS itu bisa berupa software ya yang diinstal di server, bisa juga dalam bentuk box ya. Kalau box itu tentu udah ada vendornya gitu ya. Udah ada dalam bentuk hardware dia. Sama dengan yang IDS yang kita sebutkan dengan software tadi, cuma dia sudah dikembangkan oleh perusahaan ya. Dikembangkan oleh perusahaan keamanan jaringan. Cisco mengeluarkan IDS box sekian. Berarti Cisco yang memperbaiki, menginstal IDS, membuat sistem IDS itu teranam di box itu atau di alat mereka ya. Sama fungsionalitasnya, cuma kalau menggunakan box ini tentu memiliki kemampuan yang sama gitu ya. Manufakturnya lebih bertanggung jawab atau memiliki tanggung jawab untuk selalu mengupdate-nya ya, seperti itu. IDS menggunakan box ini, alertnya yang gunakan berupa pesan ya, pesan tersebut bisa SMS dan lain-lain. Itu bisa di setup ya, bisa di setup phone call dan yang lain. Ini adalah lognya. Kita lanjut saja. Apa permasalahan-permasalahan di IDS ini? Pertama adalah serangan baru memiliki signature yang baru. Ilustrasi yang kita sampaikan tadi seperti virus baru. Nah, di sini juga serangan baru yang memiliki tentu dia memiliki signature yang baru ya. Artinya itu yang menjadi masalah untuk DS. Sehingga ketika serangan itu tidak dimiliki signature sama dia, berarti dianggap tidak serangan. Kemudian permasalahan yang kedua adalah karena memang koneksivitas penggunaan bandwidth atau penggunaan paket data itu menjadi besar ya. Maksudnya data yang datang itu bukan sedikit, bergiga-giga. Nah, itu menjadi masalah. Karena apa? Si DS ini melakukan penyadapan. Data yang mau disadapnya semakin banyak dong. Sehingga kalau paket datanya banyak. Network itu menjadi seperti giga sekarang. Kalau kita konteks sekarang ya memang masalah kompleksitas ya, banyaknya data yang datang. Kemudian yang ketiga adalah jumlah host yang makin banyak, artinya dia distribute ya, dia harus berarti IDS-nya juga harus distribute ya. Kemudian yang keempat walaupun jarang adalah yang berhubungan dengan alarm palsu. Mestinya itu tidak serangan tapi bunyi serangan. Nah, itu tentu menjadi repot juga sistemnya ya gitu. Udah di telepon atau udah di SMS administratornya pas datang, rupanya nggak ada serangan gitu, itu alarm palsu seperti itu ya. Kemudian ada yang disinggung tadi, ada yang disebut dengan honeypot. Honeypot ini seperti yang tadi adalah resource yang berpura-pura menjadi sebuah target yang real. Artinya dia dijadikan sebagai target. Yang membuat honeypot itu berarti berharap orang yang melakukan serangan itu menyerang ini gitu ya, sehingga yang aslinya atau server aslinya dia tidak terganggu. Kamuflase lah ya. Tujuannya adalah memblokkan penyerang dari serangan yang ke server yang aktif tadi atau server yang nggak boleh diserangin, untuk supaya aman ini. Jadi dia dialihkan ke si honeypot ya, seperti itu. Kemudian tujuan yang pertama adalah itu. Tujuan yang kedua, kalau ini diserang karena ini sudah tidak berfungsi sebenarnya gitu ya, nggak masalah. Berarti tujuan keduanya adalah karena ini sudah diserangnya, kita akan tahu, mempelajari model-model jenis serangannya ya, seperti itu. Jadi dengan adanya honeypot itu juga kita dapatkan informasi tentang jenis-jenis serangannya. Nah, kita perhatikan di sini.
Ini sistemnya kita, ya, sistem realnya kita ini yang mau kita amankan. Ini ada DNS server, ini ada HTTP server, kemudian ini ada honeypot. Kita buat honeypot dibuat di sini, gitu ya. Sehingga orang menyerang, diharapkan dia nyerang di sini. Nah, ini server juga. Anggap ini misalnya HTTP ya. Penyerang akan disibukkan dengan ini. Sehingga ini aman. Server kita aman. Satu. Yang kedua, nanti kalau kita analisis, kalau kita udah tahu itu ada serangan, kita analisis di sini, tentu itu menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk kita. Ya, bagaimana jenis serangannya. Nah, dalam implementasinya, kalau honeypot banyak seperti ini, juga kita yang menyerang itu akan kesulitan, gitu ya. Pertama kita lakukan port scanning di sini atau apa OS scanning gitu ya. Sehingga kita udah pede saja itu yang server yang mau kita serang gitu ya. Ini yang memang betul-betul server mereka gitu, padahal tidak seperti itu. Implementasi honeypot ini bisa dalam bentuk yang fisiknya adalah memang ada server itu dibuat dalam bentuk fisik. Tentu itu kelemahannya adalah kita butuh cost yang tinggi untuk mengadakan server itu. Server gitu ya. Yang kedua adalah teknologinya. Kalau tadi disebutkan yang pertama adalah honeypot itu berupa server asli atau hardware ya. Kemudian yang kedua adalah karena digunakan teknologi virtual. Salah satu implementasinya lah kita yang sering digunakan oleh VMware. Di mana-mana kita tahu kita VMware itu adalah bisa dia membuat OS di atas OS atau virtual OS seperti itu ya. Ini bentuk server yang lain. Itu menjadi aktif gitu ya, dikonfigurasi menjadi server. Kemudian itu yang menjadi serangan ya. Plus minusnya ada, plus minusnya. Nah, bagaimana dengan IPS? Tadi kita bicara IPS. Sebenarnya IPS ini adalah lanjutan dari IDS ya. Intrusion prevention system, kalau kita lihat di sini adalah prevention, itu lebih ke arah pencegahan. Kalau kata dasarnya adalah prevention, pencegahan. Kalau tadi adalah mendeteksi, ini adalah pencegahan. Dalam dunia kedokteran itu lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu ya. Ini dicegah. Nah, IPS ini adalah metode pengamanan jaringan baik software maupun hardware, baik dia tadi snot atau box snotnya gitu ya, yang tidak diinginkan. Intrusion yang tidak diinginkan, yang berupa intrusion, di mana dia nanti ada actionnya langsung, ya, actionnya dalam artian untuk mencegah aktivitas tersebut. Ya. IPS atau intrusion detection system dia adalah kelanjutan dari IPS tadi. Ya. Metodenya ada dua, sama dengan JS tadi, ada yang berbasis signature based, kemudian ada anomaly based. IPS, intrusion prevention system, signature based intrusion detection system. Pada metode ini adalah bagaimana dia tersedia daftar signature yang digunakan untuk menilai apakah paket yang dikirimkan berbahaya atau tidak. Sebuah paket data akan dibandingkan dengan daftar yang sudah ada, data di database rootnya. Metode ini akan melindungi sistem dari jenis-jenis serangan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga keamanan sistem jaringan komputer, data signature yang tadi harus terupdate. Ini sama dengan IDS tadi modelnya ya. Di anomaly based-nya juga seperti itu. Dia akan melakukan pemantauan terhadap file-file configuration gitu ya. Kemudian dengan IPS ini nanti dia akan mengetahui pola paket seperti apa saja yang ada pada sistem jaringan komputer. Sehingga kalau ada anomali, paket yang tersebut tidak diizinkan lewat ya. Intrusion prevention system mengkombinasikan kemampuan network IDS dengan kemampuan firewall. Sehingga selain mendeteksi dia penyusup, ada tadi terdeteksi, dia juga langsung melakukan pengoblokan IP terhadap yang melakukan serangan itu. Jadi sudah ada lanjutan terhadap intrusion tadi. Terdeteksi ada lanjutannya. Dia apain? Gitu ya. Istilahnya kalau IDS itu tadi menangkap maling, ketahuan gitu ya. Kalau IPS itu, oh ya udah malingnya digebukin. Itu ada action gitu ya. Ada actionnya itu
setelah terdeteksi ada action yang dilakukan. Ada beberapa IPS yang open source, ada namanya Port Sentry, ada SSL filter, ada Snot. Ini udah ada tulis tambahan lagi ya. Apa itu Port Sentry? Port Sentry adalah dia akan melakukan pengoblokan terhadap IP yang melakukan port scan. Itu apa dia melakukan port scanning? Pasti untuk menyerang. Gitu. Masa dilihat nih port mana yang terbuka gitu ya. Gitu ya. Kalau di dunia nyata dilihat ini mana nih pintu atau jendela yang tidak punya terali besi gitu ya. Ini udah pasti niat baik. Ini niatnya tidak baik. Nah, port sentry ini fungsinya seperti itu. Ada orang melakukan port scanning terdeteksi, udah blok langsung. IP-nya diblok sehingga tidak bisa melakukan koneksi terhadap servernya kita. SSL filter juga seperti itu, tapi dia khusus untuk SSH. SSH itu seperti yang sudah kita pelajari ya, remote ke server menggunakan akun SSH. Nah, kalau dia coba-coba passwordnya kita, dia akan terblok oleh si SSL filter. Kemudian ini yang Snot tadi, Snot ini digandeng dengan Blockit dan Firewall, merupakan network intrusive prevention yang mampu melakukan blocking IP address terhadap beragam serangan yang didefinisikan di sektor Snot. Cara kerjanya seperti ini sebenarnya, mirip dengan IPS, hanya lanjutannya saja. Lanjutan apa yang dilakukan action terhadap serangannya. Nah, seperti yang IDS, IPS juga dalam bentuk box, ya, dalam bentuk box. Ini salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh Cisco. Ini IP yang lama ya, baru ya, powerful lagi atau lebih mahal lagi. Jadi kesimpulannya yang kita bisa ambil dari materi kita ini bahwa IDS dan IPS ini adalah berguna untuk melakukan manajemen keamanan informasi dan jaringan, karena dengan adanya ketiga metode ini, yang metode tadi ada firewall, kemudian ada IDS IPS-nya kita akan menjadi lebih efektif terhadap manajemen gangguan atau intrusion, sehingga serangan-serangan yang memungkinkan terhadap sistem kita dapat ditekan ya. Tentu tidak harus level tidak bisa diserang, tapi minimal adalah bisa menangkal serangan. Oke, ini itu yang bisa kita bahas untuk materi dasar intrusion detection system dan prevention system ini. Apabila Anda tertarik untuk riset-riset yang berhubungan di sini, mungkin bisa kita diskusikan di kesempatan yang lain. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.